Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kita ini dijeda menunggu perbaikan dokumen dari Pak Dirjen karena ada beberapa hal catatan kita yang mengalami beberapa perbedaan. Karena jeda itu kita sempatkan juga sholat maghrib. Karena itu kami meminta langsung saja pemaparan Pak Dirjen kembali menunjukkan apa yang sudah menjadi kesepakatan yang tadi malam, dan dengan kesepakatan itu nanti kita lihat dulu di BPKH nanti kira-kira pemakaian nilai manfaat setelah ketemu ya Pak Dirjen, setelah ketemu kesepakatan nanti kita lihat di BPKH pemakaian nilai manfaat yang kita coba di jamaah tunda 2020 tidak dibebankan, itu berapa nilai yang kita pakai. Kemudian lunas tunda di 2022 berapa yang kita bebankan dan berapa yang kita pakai, sehingga nanti kita lihat persentase dari pemakaian nilai manfaat dengan beban jamaah. Kalau proporsinya sudah tepat, saya kira itu sudah mendekati ke keinginan kita untuk memberi kemudahan bagi jamaah, tapi juga menjaga keberlanjutan sustainable keuangan haji. Dan sekaligus kita nanti akan coba membuat beberapa rekomendasi perbaikan penanganan perhajian kita tahun-tahun mendatang. Kami kira silakan saja Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati dan juga para pimpinan dan anggota Panja. Kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai kelanjutan dari pembahasan kita terkait dengan BPIH. Yang pertama adalah mengenai konsumsi makan ya, yang kami usulkan untuk kali ini ada 17,50 ya. Kemudian juga untuk akomodasi yang di Makkah itu 4.250. Kami akan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan berbagai modifikasi di lapangan dan dengan data yang kami miliki agar efisiensinya bisa didapatkan, dan pada saat yang sama kami bisa memberikan jaminan pelayanan yang baik untuk jamaah haji Indonesia. Yang ketiga, untuk pelayanan masyair, sebagaimana kami sampaikan bahwa secara keseluruhan itu adalah 4.567,75 yang nomor 4, dan itu hasil dari negosiasi kami dengan masyarik ya, di mana sebelumnya angkanya 5656, dan untuk khusus layanan masyairnya itu dari 3.900 menjadi 2.975. Dengan demikian, untuk BPIH yang kami usulkan pada kesempatan kali ini adalah 90 juta 23.000 rupiah ya, dengan komposisi ya, 49 juta 812.700 rupiah ya, dengan nilai manfaat 40.211.298, atau untuk BP-nya kami mengusulkan 55,3% dan untuk nilai manfaatnya adalah 44,7%. Demikian Pak Ketua dan para anggota yang kami hormati, mudah-mudahan usulan ini menjadi bahan bagi kami untuk bekerja lebih lanjut dalam menyiapkan operasional ibadah haji 1444 Hijriah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kami ingin memperbaiki kalimat ya Pak Dirjen, bukan diusulkan ya.
ini sudah hasil kajian Panja, apalagi anggota Panja sudah mencari berbagai item-item yang bisa dikoreksi hasilnya ini. Oke, kalau begitu kami ingin melihat di sisi BPKH, kalau bisa ditampilkan seperti apa ini konfigurasi dari pemakaian kita terhadap nilai manfaat dengan beban jamaah kita yang kali ini memang agak berbeda karena ada yang lunas tunda dan bahkan sudah mengalami tidak hanya 1 tahun. Karena itu coba kita lihat dulu bila seperti ini hasil BPIH, kemudian BP-nya seperti ini, nilai manfaat seperti apa? Kami pimpinan sebelum ke PKH boleh sedikit menanggapi apa yang menjadi bahan kajian dari Dirjen PHU ini. Boleh? Ya, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Pertama, tadi kita sama-sama dengar bahwa walaupun ini sudah hampir mendekati final, harga BPIH yang diajukan oleh pemerintah yaitu sebesar 90.023.998 dan BP-nya adalah sebesar 49.812.700, nilai manfaat 40.211.298.000. Kami mengusulkan kepada pemerintah, katakanlah misalnya angka ini akan ditetapkan kemudian sebagai angka BPIH atau BP, namun alangkah lebih baiknya untuk kepentingan umat dan untuk kepentingan kita semua bahwa mengenai komponen-komponen harga yang sekarang diajukan oleh pemerintah, pemerintah tidak menutup mata untuk menerima kalau seumpamanya ada penawaran-penawaran baru yang mungkin bisa lebih murah daripada yang sudah ditetapkan melalui proposal ini. Sebab kalau itu dimungkinkan oleh pemerintah, tentu sangat berpengaruh banyak kepada jumlah beban BPIH. Terima kasih pimpinan. Ya, saya kira usul Bang John itu sudah luar biasa. Di dalam perjalanan ada yang menawarkan lebih baik harganya, tentu ya diprioritaskan oleh pemerintah, dan itu akan menimbulkan penghematan yang luar biasa yang akan bisa kita nikmati lagi kembali ke BPKH. Ya, saya setuju itu. Tapi ini kan bukan forum setuju, bukan forum setuju. Tapi itu saya kira rekomendasi yang cukup baik. Kami persilakan Pak Acep. Sebentar pimpinan. Ya, Pak Wahid pimpinan. ya. Kalau versi kami selaku fraksi Partai Gerindra yang ditugaskan di Komisi 8 terkait komponen 2 item yang saya belum terima. 1, konsumsi. Di sini tertulis 17,50 rial per pack per makan. Yang kedua, persoalan masalah hotel. Masih angkanya 4.250. Saya masih belum terima. Otomatis saya diminta untuk menyampaikan fraksi Partai Gerindra atau kami yang ditugaskan di sini berapa. Saya punya solusi dengan spek yang sama, dengan pelayanan yang sama, ya, makan atau catering adalah 15 rial plus PPN. Yang kedua, hotel adalah 4.000 rial.
Ini rata-rata karena hotel itu tidak mungkin akan mendapatkan satu hotel yang bagus, dan itu antara yang kualitas 1, yang kualitas 2, kualitas 3 tidak bisa rata-ratakan dengan 4.250. Saya punya angka 4.000. Ya. Yang persoalan masalah catering, kalau tidak bisa turun di 15 plus PPN, fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak dan tidak ikut keputusan itu. Persoalan catering sama dengan persoalan masalah hotel. Ya, ini catatan pimpinan. Jadi bila mana malam ini diputuskan, monggo, saya tidak ikut-ikutan. Tapi kami yang selaku wakil dari fraksi Partai Gerindra di sini, tetap saya akan menyelesaikan penyelidikan ke Arab Saudi, dan saya akan tugaskan orang-orang yang untuk cek benar harga-harga tersebut. Oleh kata itu, pimpinan kami mohon selaku Kementerian Agama, hati-hati. Ini jabatan belum tentu kalian menjabat terus sampai mati. Ya, kalau jabatan kalian selesai, tahunnya 5 tahun kemudian kalian diperiksa, siapa yang menolong kalian? Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wahid. Pimpinan. Kalau usulan Pak Wahid ini mau kita dengar, kalau 17 plus dengan 17.50 saya tidak seberapa. bukan usulan Pak Wahid kan 15 plus PPN. itu jadi berapa? 15. Sudah include? Iya. Oke. Included, Include PPN 15. bukan plus Pak. Kalau plus harus tambah. Sorry pimpinan. 17 lagi. Sering Kalau plus malah lebih 17.50 nanti Pak. Pimpinan. Ya, Oke, terima kasih. Jadi sebelum diputuskan, hampir senada dengan Gerindra, Nasdem juga masih belum menyetujui 2 komponen, yaitu hotel dan juga catering. Hotel sama, jadi angka yang kita dapatkan rasionalisasi adalah 4.000, sedangkan untuk catering 15 real. Terima kasih. baik. Jadi Bu Ulan tidak setuju 2 itu ya, 2 komponen ya. Oke. Pimpinan. Iya, yang ini. Nah, begini pimpinan. Ini kan kita mengingat waktu. Sebenarnya saya sependapat, tetapi yang memberikan masalah atau yang bukan memberikan masalah, memberikan tanggapan tentang harga harus bisa memberikan solusi. Ya, jangan hanya saya tidak setuju gitu kan ya. Nah, solusinya apa? Misalnya saya mempunyai referensi terhadap perusahaan ini, saya punya ini terhadap ini. Jadi artinya Kemenak kemudian mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh kawan-kawan itu, gitu loh ya. Sebab kita sudah ini waktu, gitu loh. Saya sependapat kalau bisa lebih ditekan, lebih rendah, itu kan lebih baik. Artinya lebih meringankan kepada calon jemaah. Tapi di sisi lain kita harus juga memberikan solusinya. Terima kasih pimpinan. Baik. Pimpinan. Ya, silakan. Oke, terima kasih pimpinan. Fraksi PKB melihat bahwa dinamika kita dalam pembahasan ini sudah sangat menarik gitu. Sehingga usulan pertama dari pemerintah 68 juta untuk BP dan 98 untuk BPIH sudah bisa kita tekan sampai pada titik yang lumayan sebenarnya, 90 juta
untuk BPIH dan 49,8 juta untuk BP. Dan kita pun melihat perimbangan masih 55,3% berbanding 44,7%. Artinya 50-50. Nah tentu ini belum memuaskan kita secara keseluruhan kalau kita mau detail. Misalnya kita harus mencari juga peluang dari awal, misalnya komponen terbesar dalam pembiayaan haji ini adalah penerbangan. Diskusi kita tentang penerbangan sudah begitu panjang dan lain sebagainya, sehingga kita menemukan harga sekarang di 32,7 juta itu sudah pertarungan yang lumayan dari 38 sesungguhnya yang diajukan. Seperti itu. Begitu pula catering. Saya rasa bahwa saya setuju sebenarnya 17,5 real itu terlalu tinggi, tetapi pada positioning hari ini ketika kita harus melakukan ini yang saya tawarkan dari fraksi PKB, bahwa kita memang perlu ada skema pembanding untuk lalu mengatakan bahwa 17,5 ini adalah sesuatu yang sangat tinggi. Nah pembanding inilah yang menurut saya tidak nuntut waktunya, tetapi ke depan saya rasa untuk panja ini kita membuat pembanding misalnya dari 15 dapur misalnya yang kita kunjungi, berapa sebenarnya tawaran-tawaran itu. Misalnya kita ketemu waktu panja kemarin dengan ownernya langsung, seperti itu, sehingga jelas tuh tawaran-tawarannya. Tidak, kata kunci saya dari tadi malam itu Pak Dirjen, jangan menggeneralisir harga di mana tiba-tiba semua dianggap 17 ini, sementara ada yang bisa 15, bahkan mungkin ada yang 13. Itu yang seharusnya menjadi skema pembanding itu. Termasuk juga di maktab. Untuk harga 4.500 itu adalah harga maktab yang mumtaz. Saya yakin tidak semuanya mumtaz. Kalau dari 1 sampai 10, maka kemungkinan banyak sekali di level 6, 7, 8 yang nanti harganya. Dan kata kunci itu ingin saya ulangi, jangan menggeneralisir harga maktab dengan sesuatu yang tinggi, sementara di dalam itu kita bisa melihat. Maka tawaran fraksi PKB, saya minta Kementerian Agama mencari untuk tahun depan paling tidak ahli-ahli yang jago-jago nawar hotel, jago nawar kalau di Masyairi itu karpet dan lain sebagainya, bukan orang-orang yang mencari rente. Ada lebih sedikit, oke, ada lebih sedikit, oke. Nah yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kualitas terbaik dengan harga terbaik itu, sehingga nanti ada efisiensi harga, tidak seperti sekarang. Saya melihat terlalu menggeneralisir harga. Nah yang terakhir misalnya soal masyair seperti itu. Fraksi PKB tetap meminta tolong nego dengan yang namanya syarikah itu, minta audit mereka, dan kalau ada kelebihan pembayaran kita boleh kok mengambil uang kembali dan itu masuk di dana efisiensi untuk lalu nanti kita simpan di BPKH. Ini perlu Pak Irjen untuk memberikan masukan juga nih ke teman-teman di PHU ini, agar kita tidak langsung iya dan lain sebagainya. Kita harus punya daya tawar yang kuat dengan mereka, sehingga syarikat itu tahu bahwa Indonesia itu memberangkatkan haji itu dengan rasionalisasi pembiayaan, dengan pelayanan terbaik sesuai Undang-Undang kita 18 dan lain sebagainya. Jadi saya usulkan bahwa PKB mengapresiasi dinamika ini dan harga segini adalah harga perjuangan kita dan lain sebagainya di waktu yang sempit seperti ini, tetapi tolong skema pembanding dan juga munculnya orang-orang yang secara transparan melakukan tawar-menawar yang kuat. Harga ini sebenarnya di tahun-tahun yang akan datang bisa kita peras, sehingga idealnya menurut saya, idealnya kita bisa kok nawar sampai nanti lebih turun lagi. Tetapi untuk saat ini tawaran yang dilakukan, saya ingin mengkoreksi kata-kata Pak Dirjen, ini bukan sekedar lagi, ya ini adalah usulan yang nanti kita akan tawar lagi ke Arab dan sebagainya. Ini sudah tidak ada ruang itu Pak Dirjen. Kita hari ini sudah harus meyakinkan bahwa dengan harga sekian ada ruang yang betul-betul bisa kita lakukan untuk pelayanan jamaah terbaik Indonesia. Terima kasih pimpinan. Pimpinan PDI. Baik, terima kasih. Begini ya. Pimpinan fraksi PDI. Pimpinan, saya menawarkan begini. Pak Dirjen, ini kalau pencapaian di bidang BPIH nilai manfaat, saya kira semua pandangan sudah oke.
Tetapi tetap saja masih ada di dua hal yang masih belum sepakat. Termasuk dari perdebatan kita yang panjang itu memang di sini. Maka karena itu kalau kita masih lagi berbicara, saya kira tidak akan ada tuntasnya. Karena itu saya memberi kesempatan kepada Dirjen berkoordinasi ke Daker, ke KUH dengan permintaan dari berbagai anggota Panja. Jadi besok kita sambung lagi. Karena malam ini nggak mungkin, bagaimana kita mengklarifikasi malam ini, harus ada komunikasi. Termasuk juga Mas Sair. Jadi kita akhiri dulu rapat kita Pimpinan ini. Pimpinan, saya harus setuju. Pimpinan, saya harus bicara. Pimpinan Kenapa saya ngomong begitu? Enggak, saya dulu bicara. Sebentar, saya ngomong, pimpinan. Begini, pimpinan. Saya mencoba meluruskan ya teman saya. Kalau ada pembanding, saya bisa membanding. Ini namanya ilmu polisi ya yang kami terapkan. Kenapa dulu 2022 harga hotel sebegitu, harga catering begitu, setelah kita ini cerca bisa turun, artinya ini bisa diturunkan lagi. Begitu loh. Artinya ini bisa diturunkan lagi. Dan saya sudah mencium bau-bau yang kurang sedap. Itu loh. Sekalian terjemahkan. Jadi kalau ilmu penyidik, ini jelas kemarin sudah temuan. Ini kita temukan lagi. Penyidik itu akan mencerca sampai tuntas, pimpinan. Terima kasih. Pimpinan Bu Seli. Ya, meluruskan saja. Ya, terima kasih banyak. Dari fraksi PDI Perjuangan, saya ingin meluruskan saja. Kita sudah melakukan pembahasan dari beberapa hari dan intinya kita mengucapkan banyak terima kasih terhadap Panja baik pemerintah maupun dari Komisi 8 bahwa hari ini kita sudah mempunyai kesepakatan terhadap BPIH maupun BIP dan kita mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan belum kesepakatan. Tetapi kesepakatan yang kita ingin dapatkan bahwa ini yang ditunggu-tunggu oleh jamaah maupun seluruh umat yang ada di Indonesia. Baik dari pemerintah maupun dari kita mengakui bahwa Kementerian Agama masih banyak kekurangan dan kelemahan dan catatan itu mohon menjadi koreksi terhadap Kementerian Agama. Dan dari kita pun mohon menjadi rekomendasi bahwa apa yang kita tetapkan ini masih memungkinkan untuk mendapatkan perubahan. Artinya bahwa angka-angka yang akan kita tetapkan ini bukan angka harga mati. Artinya bahwa ke depan ini masih memungkinkan ada efisiensi. Seperti halnya dari kemarin yang kita tetapkan, bahwa angka yang ditetapkan 17,5 ini bukan harga mati. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahid, kita pun sama dari fraksi PDI Perjuangan menginginkan agar angka itu adalah angka yang seminimal mungkin, yang seefektif mungkin sesuai dengan yang kita dapatkan di lapangan, bahwa memang masih ada angka-angka yang rasional dengan angka 15 real, tetapi memang memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu. Nah, mungkin Kementerian Agama bisa melakukan itu semua, tetapi yang paling terpenting pimpinan yang agak kita lupa di dalam forum ini, kita akan meminta kepada pemerintah bahwa untuk penetapan masyair kita minta surat tertulis dari pemerintah Saudi Arabia bahwa selama ini kita memutuskan masyair seolah-olah masyair itu adalah dari hasil diskusi, hasil lobby-lobby dari Kementerian Agama. Tidak ada tertulis dari syarikahnya. Jangan seolah-olah itu adalah hasil lobby. Seolah-olah kita menetapkan harga masyair itu adalah hasil lobby, bukan tertulis dari pemerintah Saudi Arabia. Jangan sampai kita menetapkan sesuatu berdasarkan hasil lobby tanpa ada bukti otentik. Jadi mungkin itu yang menjadi catatan kita semua, bahwa ternyata dari kesepakatan kita hari ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, dan mungkin ini menjadi catatan yang paling utama. Terima kasih banyak. Ya, Ketua Pimpinan, Ketua Panja, saya rasa di 3 poin itu antara masyair, harga hotel dan catering ini belum bisa diformulasikan angka. Jadi saya mungkin kita skors lagi
rapat atau kita tunda sampai besok pagi untuk Kementerian Agama memberikan itu tadi masyair, lalu juga dasar-dasar yang lebih kuat menyangkut penetapan angka hotel dan catering, gitu ya? Setuju? Setuju ya? Pak Ketua, Ketua sedikit aja Ketua. Kalau skor itu tidak ada manfaatnya karena bagaimana mengkonfirmasi. Baik, setuju. Karena itu kita akhiri rapat, besok kita mulai. Mumpung di Saudi masih siang, Pak Dirjen bekerja, Koordinasi. besok dilaporkan ke kita.